Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam program pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP kelas 8. Pada kesempatan kali ini atau bagian pertama, kita akan membahas perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sebelum para siswa mengikuti pemaparan dari Pak Arya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Cukup. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu Budi Utomo organisasi modern pertama dan organisasi sosial politik setelah Budi Utomo. Nah, ini kita yang pertama, kita akan bahas Budi Utomo organisasi modern pertama. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi sosial kebangsaan yang pertama berdiri di Indonesia. Itu berawal ketika Dr. Wahidin Sudirohusodo sejak tahun 1906 beliau melakukan perjalanan di seluruh Jawa. Beliau menyampaikan gagasan ingin memajukan kehidupan kebangsaan, yaitu melalui pendidikan yang dilakukan secara mandiri, tidak mengharap bantuan dari pemerintah kolonial Belanda atau penjajah. Sampai pada akhirnya pada tahun 1907 Dr. Wahidin menyampaikan gagasannya tersebut di depan mahasiswa Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi pada tahun 1908. Menanggapi usulan atau gagasan dari Dr. Wahidin tersebut, Sutomo dan kawan-kawan sepakat mendirikan Budi Utomo, yang artinya adalah usaha mulia, dengan ketua Sutomo sendiri dan Muhammad Sulaiman sebagai sekretaris 1, Suwarno sebagai sekretaris 2, dan Gunawan sebagai bendahara, dengan anggota M. Suraji, Muhammad Saleh, dan Gumbrah. Nah, ini pada awal berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang bersifat sosial ekonomi dan budaya yang ingin memajukan pendidikan dan kebudayaan dalam segala bidang kehidupan. Nah, ini ditunjukkan dengan yang pertama, mengembangkan sistem pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan Wahidin Sudirohusodo. Yang B, menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Yang C, mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang D, mengembangkan seni dan industri. Itu hal-hal yang ditunjukkan oleh Budi Utomo pada awal berdirinya. Kongres Budi Utomo pertama pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta dengan keputusan Budi Utomo tidak mengadakan kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan diutamakan bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, kedudukan pusat kegiatan Budi Utomo di Yogyakarta. Yang keempat, wilayah gerakannya untuk sementara waktu dipusatkan di Pulau Jawa. Dan yang kelima, memutuskan RT Tirto Kusumo sebagai ketua Budi Utomo. Nah, ini keputusan Kongres pertama Budi Utomo. Nah, sejak tahun 1915 Budi Utomo mengubah haluan ke bidang politik. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa sejak tahun 1915 Budi Utomo mengubah haluan ke bidang politik. Adapun kegiatan politiknya adalah yang pertama atau yang A, ikut duduk dalam Komite Indi Weerbaar atau Panitia Ketahanan Hindia Belanda dari Indonesia. Yang B, ikut mengusulkan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Yang C, ikut dalam Volksraad yang diwakili oleh S. Suryo Kusumo. Yang D atau keempat, merencanakan politik untuk mewujudkan pemerintahan parlemen berdasarkan kebangsaan.
Yang kelima, ikut bergabung dalam permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI yang diprakarsai oleh Bung Karno pada tahun 1927. Yang F, bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, organisasi sosial politik setelah Budi Utomo. Yang pertama adalah Sarekat Islam, ini organisasi Sarekat Islam. RM Tirto Adi Suryo di Jakarta pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islam. Ini masih Sarekat Dagang Islam. Sementara di Surakarta pada tahun 1911 Haji Samanhudi juga mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan anggota para pedagang batik. Dengan tujuan memperkuat persatuan perdagangan pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang asing. Karena pada waktu itu juga pedagang dari luar Jawa atau luar Indonesia itu sudah banyak. Selanjutnya, H.O.S. Cokroaminoto pada tanggal 10 September 1912 mengusulkan Sarekat Dagang Islam dirubah menjadi Sarekat Islam. Ini tujuannya agar keanggotaan Sarekat Dagang Islam itu tidak hanya pedagang, tetapi semua di luar pedagang pun bisa. Biar lebih luas lagi jangkauannya. H.O.S. Cokroaminoto mengatakan perjuangan memerlukan 3 kemampuan atau trilogi, yaitu setinggi-tingginya ilmu, jadi memperoleh ilmu yang tinggi, jadi dengan cara itu semurni-murninya tauhid atau beragama dengan yang baik, sepintar-pintarnya siasat, jadi bagaimana caranya memperoleh tujuan itu, tapi dengan ilmu yang tinggi dan agama yang baik. Itu trilogi atau 3 kemampuan menurut H.O.S. Cokroaminoto. Sekarang tujuan dari Sarekat Islam. Yang pertama, memasukkan usaha dagang pribumi. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan kehidupan rakyat. Yang ketiga, menghilangkan paham yang keliru dalam keagamaan. Yang keempat, memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan di antara sesama anggota. Sarekat Islam. Kongres pertama Sarekat Islam di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1913 dengan hasil SI bukan partai politik atau Sarekat Islam bukan partai politik dan tidak akan melawan pemerintah Belanda. Yang kedua, Surabaya ditetapkan sebagai pusat Sarekat Islam. Yang ketiga, H.O.S. Cokroaminoto ditetapkan sebagai ketua SI Sarekat Islam. Kongres kedua SI di Surakarta menegaskan bahwa SI hanya terbuka untuk rakyat biasa. Ini mengapa? Karena para pegawai pemerintah tidak dapat menyalurkan aspirasi masyarakat, maka tidak boleh menjadi anggota SI pada waktu itu. Pengurus besar SI antara lain H.O.S. Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Haji Samanhudi, Abdul Muiz, Haji Gunawan, Wondo Amiseno, Sastro Kardono, dan Suryo Pranoto. Ini Sarekat Kongres kedua. Selanjutnya Kongres ketiga Sarekat Islam di Bandung pada tahun 1916. Itu bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai satu bangsa yang berdaulat, mempunyai kekuasaan sendiri, dan menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri atau merdeka. Jadi SI di Bandung itu Kongres ketiga sudah bercita-cita ingin merdeka, punya kekuasaan sendiri. Jadi Kongres keempat SI di Jakarta pada tahun 1917, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri atau merdeka dan mendesak pemerintah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad.
Pemerintah Belanda sangat khawatir dengan perkembangan SI sehingga berusaha menghancurkan SI dengan menyebarkan paham sosialis dan komunis ke dalam tubuh SI. Nah, ini untuk mengantisipasi dan membersihkan anggota yang berhaluan sosialis kiri atau komunis, maka anggota yang terlibat dikeluarkan. Nah, Sarekat Islam kemudian diubah menjadi Partai Sarekat Islam. Nah, ini SI. Kita ke Indispart. Indispart itu adalah berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai. Nah, ini tolong diingat, Indispart ini berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Siapa 3 serangkai itu? Yang pertama adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang kedua Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga Dawes Dekker. Dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan jiwa integrasi semua anggota golongan untuk memajukan tanah air yang dilandasi jiwa nasional dan mempersiapkan diri ke arah kehidupan masyarakat yang merdeka. Akibat tulisan yang mengkritik pemerintah Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kemerdekaan dari penjajahan Prancis di surat kabar The Express yang judulnya Al Ik Eens Nederlander Was, artinya andai kata aku seorang Belanda. Ini Ki Hajar Dewantoro atau Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Nah, ini kemudian mendengar Ki Hajar Dewantoro ditangkap dan dibuang ke Bangka, Dr. Cipto Mangunkusumo memprotes tindakan Belanda tersebut. Nah, ini dengan membuat tulisan yang berjudul Kekuatan dan Ketakutan. Nah, ini karena akibat tulisannya itu, beliau Dr. Cipto Mangunkusumo juga diasingkan ke Pulau Bangka. Dawes Dekker mendengar 2 kawannya ditangkap, diasingkan ke Pulau Bangka. Beliau juga menulis untuk mengkritik pemerintah Belanda dengan judul Pahlawan Kita dari Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Nah, akibat tulisan itu Dawes Dekker ditahan bersama 2 temannya, jadi bertiga diasingkan ke negeri Belanda. Nah, itu Indispart yang pertama itu seperti itu, diasingkan ke Belanda. Nah, setelah pulang berhasil kembali dari pengasihan, para tokoh Indispart masuk ke Insulit atau alat politik dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1919 Insulit berubah menjadi Nasional Indispart NIP. Pada tahun 1927 Dr. Cipto Mangunkusumo ditangkap Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka. Nah, ini selanjutnya Suwardi Suryaningrat dan Dawes Dekker mengabdikan diri ke bidang pendidikan. Dawes Dekker mendirikan Yayasan Pendidikan Ksatria Institute di Sukabumi, kemudian ditangkap Belanda dan dibuang ke Suriname. Tangkap lagi, buang lagi. Perjuangan para pendiri organisasi ini dulu, masuk pejuang kemerdekaan Indonesia ini. Dan yang ketiga adalah Perhimpunan Indonesia. Berdiri di Belanda pada tahun 1908 dengan nama Indisvereniging. Lalu berubah Indonesia Vereniging 1922. Tahun 1924 berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI, Perhimpunan Indonesia. Tokohnya siapa saja? R.P. Sosrokartono, R. Husein Joyodiningrat, R.M. Noto Suroto, Noto Diningrat, Sultan Kasyayangan, Saripadan, Sumitra Kolopaking, dan Api Tuli. Ini Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia memiliki tujuan Indonesia Merdeka. PI aktif melakukan propaganda
untuk Indonesia merdeka. Tujuan dikembangkan PI antara lain perlunya persatuan di seluruh tanah air Indonesia. Yang kedua, perlunya mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara penjajah dan yang dijajah. Maka tidak mungkin ada kerjasama atau non-kooperatif. Yang keempat, perlunya kerjasama dan segala cara harus dilakukan untuk memulihkan jiwa dan raga kehidupan bangsa Indonesia yang rusak akibat penjajahan. Ini sedikit Pak Arya bahas masalah propaganda itu mempengaruhi agar yang membaca melihat itu mendukung Indonesia merdeka. Propaganda bagaimana caranya bisa membuat tulisan, membuat cerita-cerita, video, atau agar orang yang melihat mendengar itu bisa mendukung atau Indonesia merdeka. Yang keempat, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia semula bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli 1926. Didirikan oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iska, Cokro Adisuryo, Mr. Sunaryo, dan M. Budiarto, serta Mr. Samsi. Karena dianggap membahayakan, tokoh-tokoh PNI dipenjarakan di penjara Sukamiskin. Nah, ketika di dalam penjara, Insinyur Soekarno menulis pidatonya berjudul Indonesia Menggugat. Tujuan partai ini adalah mencapai Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri. Dasar perjuangan PNI adalah marhainisme atau prinsip yang berkeinginan meningkatkan kehidupan rakyat yang melarat dengan asas self-help atau berjuang memperbaiki keadaan dengan kekuatan sendiri dan non-kooperatif. Jadi, non-kooperatif tidak berdamai dengan penjajah. Karena penjajah itu menyengsarakan. Demikian yang bisa Pak Arya sampaikan. Para siswa bisa sekali lagi menambah materi dari sumber lain yang relevan. Bisa dari buku paket, dari internet, dari LKS atau sumber-sumber lain yang relevan dengan materi yang disampaikan Pak Arya saat ini. Kiranya ini yang bisa Pak Arya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.